Hadis tersebut mengandung makna mendalam tentang tanggung jawab manusia terhadap penggunaan sumber daya alam. Berikut adalah penjelasannya. Makna hadis. 1. Amanah terhadap sumber daya alam. Setiap sesuatu yang diambil dari tanah, seperti hasil tambang, tumbuhan, atau lainnya, adalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga keseimbangan bumi, bukan untuk mengeksploitasinya secara berlebihan. 2. Tanggung jawab di hari kiamat. Hadis ini memperingatkan bahwa setiap tindakan manusia atas alam akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Jika seseorang merusak lingkungan atau mengambil sumber daya tanpa mempertimbangkan dampaknya, ia akan dimintai pertanggungjawaban. 3. Keseimbangan alam sebagai prinsip Islam. Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan, mizan, dalam memanfaatkan alam. Eksploitasi yang tidak memperhatikan regenerasi atau pemulihan sumber daya dapat menyebabkan kerusakan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Aplikasi hadis dalam kehidupan modern. 1. Pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks modern, hadis ini relevan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, dan energi. Eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan akan menciptakan kerusakan yang luas. 2. Keberlanjutan, sustainability. Hadis ini selaras dengan konsep keberlanjutan yang menekankan pentingnya mengambil sumber daya secara bertanggung jawab agar generasi mendatang juga dapat menikmatinya. 3. Hukuman atas kerusakan lingkungan. Ketika manusia merusak alam, baik melalui deforestasi, polusi, atau aktivitas lainnya, dampaknya tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nilai-nilai hadis yang diajarkan. 1. Bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Hadis ini mengingatkan untuk tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan memastikan bahwa sumber daya yang diambil tidak merusak keseimbangan lingkungan. 2. Kesadaran akan dampak jangka panjang. Setiap tindakan yang merusak lingkungan, seperti pembukaan lahan secara besar-besaran tanpa reboisasi, akan menciptakan kerusakan ekosistem yang berujung pada bencana. 3. Tanggung jawab moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan pemelihara, khalifah. Dengan demikian, ada tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kelestarian alam. Hadis ini memberikan peringatan penting bahwa setiap sumber daya yang diambil dari tanah membawa tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Manusia harus memperhitungkan dampak dari setiap tindakannya terhadap lingkungan, baik untuk kepentingan duniawi maupun sebagai bekal pertanggungjawaban di akhirat. Hadis ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam dalam ajaran Islam.